Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat tugas yaitu matkul dasar kewirausahaan, dan tema pada hari ini yaitu kita suruh membuat podcast tentang tokoh idola. Dan perkenalkan, saya Melani Natasha Impresa, NIM B12.2021.04427, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda, NIM dengan NIM B12.2021.04412, dan teman saya lagi. Perkenalkan, nama saya Karni, NIM B12 2021-04418. Dan kita akan membicarakan tokoh idola yaitu Mary Riana. Dan saya akan memberi sedikit perkataan tentang menjelaskan kehidupannya Mary Riana. Yaitu Mary Riana adalah seorang lulusan dari Universitas di Singapura yang saat ini berprofesi sebagai pengusaha dan motivator di Indonesia. Kisah hidupnya pun telah diangkat menjadi film dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Dan di Mary Riana sendiri itu perempuan yang sangat gimana ya? Apa ya, teman-teman? Hebat. Ya, banget ya. Makanya pada kali ini kita tuh mengambil tokoh idola Mary Riana karena dia sosok perempuan yang hebat gitu loh. Terus di sini tuh apa yang menjadi motivasi seorang Mary Riana? Mary Riana dengan keadaan yang sulit dan satu buku karya Anthony Robbins yang berhasil merubah cara pandang hidup. Berkat buku itu, ia termotivasi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan berhasil membuat dia menjadi seperti squad ini. Bagi dia, hidup akan selalu work in progress. Hidup berarti kita terus berproses dan belajar untuk meningkatkan diri menjadi yang lebih baik. Jadi, dia itu seperti ya wanita berkarir yang wanita sekarang gitu ya, enggak sih? Benar-benar. Ya udah, lanjutin dong, Kar. Seorang entrepreneur yang hebat ya menurut aku, sama seorang motivasi yang luar biasa banget. Kalian pasti sering banget nggak sih kalau buka di Google atau di Facebook, bahkan di YouTube beliau pun sangat-sangat memotivasi nggak sih? Ya sih. Nih, kalian kan mengidolakan seorang sosok tokoh Mary Riana nih, seorang yang luar biasa ya kan. Mau nanya dong, apa sih yang membuat kalian mengidolakan beliau? Nggak hanya beliau seorang perempuan ya kan? Iya sih. Nih, kalau menurut Melani kenapa nih? Kalau aku itu mengidolakan Mary Riana itu karena dia sosok perempuan yang gigih ya. Kayak dia kan bisa mewujudkan karirnya seperti ini karena dia juga percaya diri gitu kan. Kalau aku tuh suka sama orang yang mau belajar dan percaya diri gitu loh. Gimana nih kalau Putri? Kalau aku karena itu beliau salah satu dari orang hebat yang bisa menceritakan kisah suksesnya meraih mimpi dalam keterpurukan ekonominya. Terus dia bisa memunculkan kekuatan dari sebuah mimpi. Dia juga bisa mendapatkan kesuksesan pada umur 26 tahun. Dan itu adalah umur yang sangat muda, tapi dia mendapatkan semua itu dengan mudah berkat ciri payahnya sendiri. Iya sih. Dan kayaknya kan kalau dari filmnya ya nih ya, bicarain tentang filmnya nih. Kalian pasti pernah lihat filmnya kan? Kalau yang pernah aku lihat tuh bukannya pada saat itu si pada tahun berapa itu ya, bukannya Mary Riana itu pindah ke Singapura itu karena pada saat itu di Indonesia karena yang golongan Cina-Cina itu kayak ada apa gitu kan? Kayaknya di filmnya itu. Iya kan lihat. Lah, itu aku mikir, oh dia itu disuruh orang tuanya untuk ke Singapura itu kan karena juga ada pada saat itu ada masalah itu. Jadi dia disuruh ke Singapura itu kan. Rasis ya, rasis. Iya, itu kan karena dia Cina ya.
Mm-mm. Ada sedikit aku lihat sih dari filmnya itu, aku juga paham dari filmnya sebenarnya nonton itu. Kalau nggak nonton ya nggak tahu ya. Ya, kalau kalian Kalau sendiri gimana? kalau saya pribadi sih kenal sosok Meriana tuh udah lama banget ya. Saya dapatnya ini dari YouTube, Hmm, video-video yang sangat-sangat menginspirasi gitu loh. Pernah nonton mm-mm. gak sih YouTube beliau yang kayak subscribernya kan udah lumayan juga tuh. Aku tuh soalnya jarang lihat itu YouTube banget. Gimana kalau Putri? Oh, bukan anak YouTube ya? Iya dong, kagak Ini aku tahu kenal jadi. Meriana tuh lewat film. Udah itu aja Hmm, sih. sama sih. Aku juga lihat dari filmnya. Kalau kagak lihat filmnya ya gue juga kagak Nggak paham kenal. sekarang. Iya. Terus apa? Ini aku ada pertanyaan nih. Hal apa sih yang buat kalian suka dari sosok seorang Meriana? Karena motivator atau influencer yang atau juga karena perjuangan hidup beliau? Gimana dari Karmi? Kalau saya sih lebih karena dia seorang motivator ya. Karena seorang Hmm, motivator itu kan menginspirasi banyak orang. Orang yang awalnya hidupnya terpuruk tuh bisa bangkit ke atas. iya. Itu sih yang buat saya mengidolakan sekali beliau. Kalimat beliau tuh sangat-sangat membangun banget untuk kita tuh Hmm, baju dan berjuang lagi. ya banget banget ya. Terus banyak kan kata-kata dia yang sangat-sangat memotivasi nih. Kayak aku punya contoh nih, ada kata-kata yang sangat memotivasi. Buat contoh aja dulu ya kan. Nih aku suka yang ini nih, sebentar. Jadilah dirimu yang terbaik demi orang yang kamu cintai. Asik banget nggak tuh? Asik. Rada-rada marke ya. Gimana kalau Putri nih? Kalau aku sih suka sosok Meriana karena perjuangan dia dalam menggapai mimpinya, yang tidak mudah menyerah dan selalu berpikir positif. Dan keterbatasan keuangan, bahasa, dan networking sempat membuat dia hampir putus asa. Tapi bagaimanapun keterbatasan itu tidak bisa menghentikan beliau untuk meraih mimpinya. Karena itu sih. Ya, itu sangat detail. Wow, sangat bagus sih. Kalau aku mah ya karena aku juga tahu dari film ya dia sangat memotivasi kita untuk terus-terus gitu loh ya. Terus bisa menjadi wanita yang berkarir. Karena kita kan juga wanita. Masa iya wanita tuh nggak Diam di bisa rumah doang. berkarir? Iya kan? Ya Jangan gue di pikir dapur deh, terus dong. dipikir aja gini loh. Walaupun kita misalnya nih cuma permisalan aja ya kita ngobrol-ngobrol nih. Ah, kan kita itu sebagai perempuan tuh kalau misalnya besok kita nikah, bener nggak? Kalau misalnya udah nikah Ya, ke depan nih, kita ngomongin yang ke depan, itu kan biasanya ada nih yang ngomong kalau istri itu udah di rumah aja jalanin rumah tangga. Kalau menurut kalian tuh gimana sih? enggak sih, enggak boleh sih. Karena perjuangan seorang Kartini, kita bisa bersekolah gitu. Iya Sampai sih. Benar-benar. wanita. Dan kalau pemikiranku sendiri tuh kita juga udah kuliah gitu kan, kita dapat gelar sarjana. Masa ya kita Bener. jadi nyapu, Cuma di dapur ngepel cuma doang. gitu. Iya kan? Padahal kan sosok suami juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah istri gitu kan. Iya nggak sih? Ya sih. Benar-benar. Nah, terus gimana Kak pendapat kamu? Karena saya pribadi pengennya jadi seorang ini ya, entrepreneur ya. Mm-mm. Jadi dari dini kalau mau cari pacar juga jangan sampai yang mengekang gitu. Karena seorang Iya, betul entrepreneur itu banget. networknya luas, bener gak? Bener banget. Itulah yang juga aku cari kayak, ya kita juga butuh orang lain kan. Bener nggak sih? Iya bener. Nggak mungkin Kita lah makhluk kita, sosial, logika ya, deh. ya, kita manusia tetap kita membutuhkan orang lain. Ya walaupun berkarir tuh juga butuh motivasi dari orang lain loh, BTW. Masa kalian bisa sukses dengan sendirinya kan juga nggak mungkin nggak? Perlu Mimpi deh dukungan. kayaknya itu. Nggak mungkin kan tetap ada orang lain yang bisa membuat kita termotivasi or ya mungkin ya apa aja ya. Satu hal yang harus kalian tahu. Di Apa nih? balik seorang yang sukses ada mentor yang hebat di belakang. Iya Benar nggak? iya iya betul betul betul. Tahu Kalau tahu ada tahu. yang
sport. Ya, kalau orang pebisnis pasti tahu itu kok. Maksudnya kayak kita yang masih kecil, ya nggak kecil ya, kita tuh udah agak besar. Kita kan juga ada sedikit keinginan mendapatkan uang dari kita kerja. Pasti kan gitu kan? Hmm. Ya kita ikut Udah bisnis berpikir ke depan. kecil-kecilan ya sih. Aku suka seperti itu. Tapi akunya mageran soalnya, tidak mungkin. Iya, Mager itu nih. kayak setiap orang nggak sih? Pasti Iya, mager. kayaknya sih. Semua Tapi itu balik lagi ke impian. mm-mm. Kamu mau dapat itu ya kamu harus lakukan. Harus usaha, iya kan? Iya Benar. sih, benar-benar banget. Nget. Terus itu apa ya? Mau bicarain apa lagi nih? Tentang kalau ini ada pertanyaan lagi nih. Kalian kan mengidolakan Mary Riana. Pengen nggak sih kalian jadi kayak Mary Riana gitu? Pengen dong, Pengen namanya sih. juga idola. Iya sih. Ya dari disebut apa kayak idola. ya idola kan? Kayak apa sih yang bikin kalian sangat-sangat ingin seperti Mary Riana gitu loh? Ya karena ya pertanyaan tadi tuh. Ya iya sih. Ya itu kan memang nyambung biar nyambungan aja ya. Tapi pasti nggak mudah sih untuk menjadi seorang beliau. Iya sih. Apalagi kan Harus dia butuh kerja keras banget. banget. Effort yang tinggi. Sangat. Soalnya dari filmnya itu pas aku nonton dia tuh kegigihannya sangat tinggi kan yang di film itu loh. Kita kembali lagi ke film. Dia kan sampai kerja paruh waktu padahal dia belum umurnya tuh belum bisa kerja paruh waktu tuh loh. Iya nggak sih? Lihat nggak sih? Yang di filmnya tuh ada itu juga. Belum pernah lihat ya? Belum. Aku Ya kalau kenalnya dari YouTube. kamu kenal di YouTube kalau Nonton deh, kenalnya nonton pasti ada seru. haru-harunya ada. Ya, aku juga iya sih nonton sama kayak oh my god kayak dia tuh sangat berjuang banget gitu loh. Pantang menyerah gitu loh. Iya, panjang. Kalau di filmnya tuh yang aku lihat nih, itu kan dia punya teman kan, ya nggak sih? Yang dia punya teman ya temennya dia tuh lebih punya uang timbang dia gitu loh. Pas di filmnya itu, kenapa dia sangat ingin menjadi wanita yang nantinya bisa lebih maju karena dia juga dari teman, terus ada teman cowoknya juga itu yang sekarang menjadi suaminya kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya. Iya itu di filmnya gitu sih, tapi di kenyataannya juga gitu. Kalau udah lihat filmnya tuh loh ya, kayaknya sih gitu. Kayak udah lama banget lihat filmnya soalnya. Gimana Put, kalau menurutmu? Ya ngomongin gitu-gitu aja. tentang Mary Riana aja sih ya. Apa yang kamu tahuin aja gitu loh. Udah diceritain sama Melania, jadi gimana dong? Waduh. Terus gimana nih selanjutnya? Aku ada pertanyaan nih. Apa nih? Apa tuh? Kira-kira ada nggak sih kesamaan kalian dengan sosok Mary Riana? Mau ketawa apa plus, ya? Kita minus gitu. Iya dia tuh plus banget, gue tuh minusnya. Minusnya kejauhan. Pasti adalah sedikit gitu loh. Sedikit ya kalau iya dari sama-sama perempuan. Iya. Perfect sekali. Betul sekali itu. Sama-sama perempuan itulah yang menjadi kita mirip dengan dia. Sama Indonesia juga dong berarti. Iya, warga negara Indonesia. Cuma bedanya kan dia dua kesamaan. Iya, bedanya kan dia sekolahnya lebih pintar ya, makanya dia di Singapura. Kalau kita mah biasa-biasa aja cinta Indonesia. Iya. Betul. Tapi sebenarnya sih ada sih yang membuat apa tadi kesamaan ya. Kalau aku pingin terus berjuang sih walaupun sebenarnya jujur aku tuh salah masuk jurusan kayak gimana ya, bukan salah masuk kayak ya udah gimana lagi kan bingung mau cari apa, kita masuk di akuntansi nih. Padahal kagak paham nih sebenarnya. Dari jurusan yang berbeda gitu. Iya, dulu gue SMA IPA. Kok tiba-tiba kuliah
Kan sih. Mau ketawa kan kalau begitu? Tapi enggak juga loh. Mungkin karena beda wilayah ya. Aku kan di Ya, Kalimantan, ini kan Pulau Jawa. ya. Materinya tuh beda gitu loh sama yang sekarang. Jadi Oh, aku juga agak kayak shock gitu, walaupun aku dari IPS ya. Beda banget sih. oh, Mari beda kita dong. berjuang bersama. Beda, Iya agak sih. kayak beda gitu loh. Nah, makanya itu yang aku ambil dari sosial media kan dia berjuang. Kalau aku berjuangnya apa? Yang penting gue berjuang sampai gue lulus, gue akan menjadi sarjana akuntansi gitu aja. Udah, Iya, benar. amin. Dapat pekerjaan sesuai impiannya gitu. Amin. Dani, ada pertanyaan lagi nggak? Dari Karmi mungkin? Kalian kan mengidolakan sosok ya kan, terus mau berjuang juga walaupun salah jurusan seperti Melanie tadi ya. Gak salah Gimana jurusan, nih? tapi itu keinginan juga sih mungkin. Iya, Jadi aku betul-betul. mau nanya nih, pekerjaan impian kalian ke depannya itu apa sih? Dari Apa Putri kalian pengen deh. jadi kayak Meriana, seorang motivator gitu kan, Putri seorang dulu nih. entrepreneur. Aku sih inginnya Gimana tuh? bekerja di kantoran aja sih. Yes. Kalau aku impianku sih ya sama sebenarnya. Penting kita tuh kerja jalannya aja. Walaupun kita di kantoran nih, yang setidaknya kita ambil perusahaan yang bagus lah, yang gede gitu kan. Kita kerja awal masih di, Untung-untung dapat pekerjaannya. iya kan? Kita masih di posisi apa itu? Misalnya kita masih jadi apa? Masih pegawai yang biasa nih. Kita berusaha menjadi pegawai yang lebih tinggi. Nanti kan suatu saat bisa, walaupun ya nanti entah jadi Naik jabatan. manajer gitu kan bisa kan. Nah, Bisa. itu sih kalau aku lebih ke situ. Kalau menjadi motivator gitu, kayaknya nggak Nggak pantas bisa. tuh di diri gue. Nggak pantas. Kenapa nggak dibilang nggak pantas nih? Bukannya Semua kan orang kan nggak, punya kesempatan yang sama. iya, bukannya kagak pantas ya. Cara gue ngomong aja kalau jadi motivator kagak bisa gitu loh. Oke, kalau menurut Putri gimana? Sama mau kerja kantoran juga? Iya. Kantorannya yang kayak gimana Nah, nih? kantor nih ya dua-duanya. Iya dong. Kan lu Kalau saya pribadi sih pengen jadinya seorang entrepreneur tetap. asik. Semoga Pengen aja, jadi di amin. kedepannya tuh time freedom. Oke, Jadi uang datang terus tapi kita udah nggak kerja. iya, iya. I know, I know. Iya, cita-citanya gitu kan. Kan, Tapi bermimpi selagi ya masih nggak bisa apa-apa lah. bermimpi. Nggak apa-apa dong. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Bermimpilah sebanyak-banyaknya. Nanti Iya. salah satu pastikan ada yang menjadi kenyataan. Gitu aja deh. Amin. Kita Yang mah, sampai jatuh sakit gitu. iya kan? Ya itu ya Iya kan kita mimpi diminimalisir ya. sewajar-wajar aja gitu loh. Kayak tadi gue yang Hmm. mimpi bakal menjadi pegawai gitu. Kalau aku mimpinya sih gitu. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi kah? Tapi emang sih kayak apa ya? Aku juga dulu pernah mimpi jadi pegawai, tapi pernah ngerasain kerja tuh nggak enak, jadi aku nggak mau jadi pegawai dong. Woi. Orangnya tuh nggak suka Emang kamu disuruh-suruh kerja gitu loh. Emang sebelumnya pernah kerja? Karena kan aku jalanin usaha orang tuaku yang udah meninggal, jadi karena aku Iya. sekarang yang pegang, Iya. jadi itu sakit say. Ngurus Wah. ini itu belum kayak oh my god, ini loh kerja yang sesungguhnya di. Ih, tapi emang bener sih kan ibuku tuh kerja dan usahanya tuh barengan sama Pak D. Maksudnya usahanya tuh punya Pak Deku gitu loh. Jadi ibuku jadi yang kerja gitu kan. Dan yang kalau dari gue yang lihat tuh kayak itu udah susah gitu loh. Uangnya Iya, muter-muter gitu loh. Nggak ya, ya, ya kan? harus pandai memutar uang, benar. Kayak muter otak juga loh itu. Sangat Ya, teramat benar. sangat. Aku aja kayak, wah besok kalau aku kayak gimana ya? Aku mah mikirnya begitu. Jangan dipikir dong. Gimana Put kalau kamu Put? Apa? Ya mungkin ada apa gitu masukan? Apa kamu mau mengobrolkan sesuatu apa yang tentang? Nggak ada apa-apa, aku nyimak. Nyimak baik lah. Kan kita di sini juga. Ini kan kita juga bisa menyampaikan apa aja gitu loh. Ya kalau
keluar sedikit materi kan juga nggak apa-apa, yang penting tentang berusaha, walaupun kita nggak begitu Masih ngomongin, tentang wirausaha, benar. nggak ngomongin tentang Mary Riana, tapi kan kita sedikit ada masukan gitu, nggak sih, benar kan? Tapi aku nggak ada pengalaman sih. Ya mungkin apa, dan pernah nggak sih kamu pernah ngimpiin apa ya, kamu mikir kalau nanti kamu kerja gitu tuh kamu bakal gimana gitu, pernah berpikir nggak sih? Belum sejauh itu. Gila. Gimana coba? Bukannya nggak usah dipikir dari sekarang ya, tapi itu tuh juga penting gitu loh. Kan kita walaupun kita kuliah nih, nanti kan kita juga ada praktek kerja. Itu bakal praktek kayak gitu loh. Bener-bener. Kita itu aja praktek kerja, kita juga harus nyari kantor magang yang emang bagus buat kita mendapatkan nilai terbaik kan. Ya semoga saja dilancarkan selalu. Amin. Amin. Udah ketinggian ya ngayalnya. Baru Iya, maba emang. loh. Kita mah ngayal-ngayal baik. Kagak apa-apa. Ya udah lah ya. Mengayal tuh baik. Mengharu. Terus gimana nih? Apa ada pertanyaan atau masukan apa lagi nih, biar Aku. apa nih? Hal apa yang kalian pengen ubah dari hidup kalian sekarang? Ada nggak? Pertanyaan yang sangat wow. Gimana, Kak? Tiba-tiba meledak. Iya, gimana, Kak? Jawaban lu, Kak. Hal yang pengen diubah jadi lebih baik. Pastinya. Itu jawaban Bener semua gak sih? orang. Itu jawaban gue juga. Gue begitu. Hal umum kan? Jadi lebih baik. Jadi lebih baiknya tuh gimana gitu? Kalian tuh tipikal orang yang mut-mutan gak sih? Banget sih. Kalau aku juga. Nah itu yang pengen aku ubah sekarang. Itu Karena aku tuh bisa kayak, oh aku pengen nih, tiba-tiba nggak pengen deh, udah lewat aja. Kadang jadi aku juga mikir gitu. Kesempatan kita tuh terbuang gitu loh. Kalau aku ya jujur ya, yang bikin mut-mutan gitu, kadang kuliah tuh loh. Kadang kayak pingin banget, aduh udah ngantuk, nggak kuat sama ini dosen, kayak udah ngantuk gitu kan, kayak moodnya udah jelek. Bener gak sih? Nggak lah, nggak mungkin siapa orang tetap kayak gitu. Benar. Sepintar-pintarnya manusia. Kita harus kuat. Iya sih, betul. Kita mah. Apa sih kemarin hari Rabu ya, manajemen ya, jam 7 pagi itu aku baru bangun 7:30, bayangin. Aku udah nggak mood. Syukurnya nggak ada kelas. Nggak ada kelas sih, kagak apa-apa. Masih bersyukur gitu kan. Ya bersyukur. Itu karena mut-mutan, males bangun pagi, yang ujung-ujungnya ya nggak bangun pagi jadinya ya kan. Ya, makanya hal mut-mutan itu yang harus kita sebenarnya minimalisir banget kalau kita mau jadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, dan harus juga usaha tuh konsisten teman-teman. Jangan sampai kalian usaha nih hari ini, besok tuh udah enggak. Itu ke depannya nggak bakal ada hasil. Ya emang kayak gitu sih manusia, ya nggak sih? Lu udah mimpi nih, lu udah planning pada hari ini nih, misalnya kita planning, besok kita gini, kita harus ngerjain tugas, kita harus mereview materi yang sebelumnya. Tapi kenyataannya kagak ada yang dikerjain, men. Itu. Satu doang sih kayaknya. Tapi aku yakin kalian semua pasti pernah ngalamin kan? Gak mungkin cuma aku doang. Iya, kalau gue mah iya terus. Semua. Konsisten ya. Banget. Kalau mut-mutan dalam arti pembelajaran tuh gue sangat mut-mutan. Tapi kalau dalam pertemanan kadang gue kagak apa-apa gitu loh. Soalnya dalam moto hidup gue nih, gue lebih banyak pertemanan. Tuh kayak penyemangat nggak sih? Banget. Makanya kan dari ini kan juga ada nih apa tuh motivasinya. Mary Riana kan bilang kita juga membutuhkan orang lain. Ada kan kata-kata motivasi yang gitu. Lah itu. Kita tuh harus pintar-pintar menyeleksi teman juga nggak sih? Boleh tuh berteman, boleh baik, tapi baiknya pilih-pilih orang, jangan semua orang kamu baik. Ya, terus gini nih, gue punya omongan yang pernah gue dengar dari mana tuh ya, gue lupa, pokoknya entah dari TikTok apa mana tuh. Kita tuh juga harus, iya gue sering lihat tuh, kita tuh harus
pintar-pintar menyeleksi teman. Bukan berarti kita sama itu gak mau gitu. Bukan. Kita terus pintar menyeleksi teman. Mana yang benar-benar teman yang baik. Dan mana yang teman hanya kayak sebatas udah gitu loh berlalu. Gimana Put? Numpang. Bukan ya gimana ya? Bukan numpang Kalau juga. ada tugas, nanya. hampiri. Kalau nggak ada, udah lupa gitu. Ya, ini juga banyak. Tapi banget kadang, ya anak-anak kuliah. Kadang kan kita juga seperti itu kan. Kadang kalau aku juga kadang ngerasa gini loh. Kadang aku tuh tanya A, si B gitu kan. Ya, kadang si A jawab si B yang kagak nih. Nah, gue ngerasa si A baik dan dia, oh dia baik. Si B sedangkan si B kan kagak bagi atau dia nggak jawab sama sekali. Tapi bukan karena si B dia tuh pelit atau gimana. Kadang kan dia mungkin belum tapi dia pelih nggak gimana gitu kan. Ada kan orang kayak gitu. Relate nggak sih ada. itu? Ya. Udah pernah ngerasain ya? Udah, sering. Sama bro. Pro ya. Kita tuh satu jalan nih. Kita Iya. semua tuh satu jalan. Nasib kayaknya. Senasib banget. Ya nih, yuk kita Kayaknya kami nggak pernah kayak gitu deh. Nih, aku punya pengalaman. Aku nggak tahu kalian pernah ngalamin atau enggak, tapi mudah-mudahan enggak gitu. Pernah nggak temen lama nih, yang udah nggak pernah hubungin kalian sekalipun gitu. Tiba-tiba tuh kalau kalian tahu, Kar bisa bantu nggak? Aku lagi nggak ada uang nih. Pernah nggak? Kayak, ya pernah sih kayaknya. Enggak sih aku. Aku sering deh. Bayangin kalian. Kayak temen udah lama banget, tiba-tiba kayak minta bantuan. Gitu kan, kayak. Iya, benar. Makanya pilih baik sama orang tuh dipilih juga gitu. Jangan sampai baik sama semua orang, ujung-ujungnya buat kamu sendiri terjerumus ke jurang. Ya, betul sih. Betul banget nih. Oke. Sih, aku juga begitu mikirnya kayak orang-orang tuh anehnya seperti itu ya. Sering gitu loh. Gimana? Terus nih. Banget. Aku alasan nggak ada uang. Pernah, aku malah sering dan gobloknya aku kasih kalau aku. Kok sama sih? Soalnya saya juga anak rantau gitu ya kan. Kagak bisa. Mau makan apa gue di sini? Begitu iya, betul pikiran sih. saya. Kalau gue aja udah bayar kuliah mahal. gue kalau gue jujur ya, udah kuliah kan bayar mahal nih. Gue tuh kadang kalau digituin nggak enak hati, tapi gue tuh juga kagak punya uang, men. Iya, bener banget. Ego kita tuh kayak kita terus bantu, tapi kita juga kagak punya uang, gitu lah. Sebenarnya kita mau bantu, tapi ya kita juga nggak punya uang. Gimana nggak bisa. Bantunya, gitu iya, kan. Betul sekali. Oke, relate sekali. Oke. Untuk terakhir nih buat podcast kita, ada nggak sih kata-kata motivasi yang kalian sukai dari seorang Mary Riana? Ada nggak sih? Pasti ada dong, kalian udah nyiapin. Kata-kata motivasi nih yang kalian dapat. Dari aku deh. Ya, oke. Dibutuhkan tekad besar untuk mencapai suatu impian, diperlukan proses panjang untuk meraih kesuksesan. Bermula pada sebuah harapan dan hanya akan berakhir indah bila kamu setia menyelesaikannya. Dalam banget ya kalimatnya. Ngeri. Sampai kamu Kar, gimana kan? Aku satu kalimat yang buat aku sampai hari ini mau berjuang. Jika kamu berada di titik terendah dalam hidupmu, cara kamu hanya satu, naik ke atas. Asik deh. Itu asik sekali. Benar sih. Tapi kalimat itu tuh kayak nancep gitu di hati. Langsung nancep di hati sih. Iya, naik ke atas. Mau kemana? Ke pinggir juga jurang, ke bawah apa lagi gitu kan. Naik ke atas. Kalau gue nih ya, berbelanja tuh memang diperbolehkan. Kan benar, tetapi masa depan juga harus diperhatikan, men. Itulah orang sekarang. Ini apa? Gengsi itu perlu uang.
Iya, betul sekali. Makanya tuh jadi orang tuh jangan terlalu besar gengsinya gitu loh. Udah deh, Heeh. itu seapa adanya aja. Kalau gue begitu sih. Apa adanya tuh lebih baik nggak sih? Daripada lu besar-besarin gengsi kagak ada habisnya, men. Prak. Ya kan? Udah deh, lu berjalan dengan apa adanya, semampu lu aja. Pasti udah. Biar orang tuh memandang kita kayak banyak kan orang-orang mikir, pernah nggak sih lu kayak lihat orang kayak orang itu tuh kayak ngomongnya tuh sok-sokan, kayak bukan sok-sokan sih, kayak membesarkan suatu hal, dan kita tuh kan bakal mikir ini orang tuh gimana gitu loh, kayak gengsinya gede banget Caper nggak ini. sih? Ya, bener banget. Kagak suka Aku gue paling sama nggak orang suka caper. sih orang caper. Sama. Paling nggak suka. Sama Mau banget. menyalahkan aku nggak baik silahkan, tapi aku paling nggak suka orang caper. Sama. Bodo amat dia mau ngatain gue gitu-gitu, tapi lu tuh caper, men. Iya nggak sih? Kalau Putri gimana? Nggak ada. No comment. Kagak ada. Lu emang kagak Masa suka sih sama orang satu yang tipikal caper? orang kan? Gak Tapi mungkin. nggak ada sih di lingkungan aku. Ih, ngeri banget ya. Dia temannya tidak ada yang fake, men. Wah, luar Guys, biasa. Dia pada Close fake. for you. Iya, aku juga. Kayak temenmu terlalu baik. Maksudnya udah Temanmu perfect. terlalu baik, Put. Iya. Kayak teman SMP itu ada, cuman lupa gitu loh. Kalau SMA ya baik-baik semua sih, makanya aku nggak lupa. Ya kalau emang Enak soalnya ya. kita SMA Kayaknya kan. kita kurang beruntung deh, Mel. Iya, sama kan. Kita satu circle ya. Kita satu circle. Ya kan? Dia beda sendiri, pertemanannya mantap-mantap dia. Mantap-mantap. Kita kayak, Sedangkan kita aja pertemanannya bendrok-bendrok ngene ya. iya, misalnya kita melakukan suatu hal yang lebih daripada mereka. Itu tuh mulut di belakang tuh deh. Iya. Satu kampung. Bener Kalau nggak? kalau aku ya sebenarnya tuh pada SMA tuh kayak gini loh. Mungkin apa SMA aku doang ya, gue juga kagak tahu. Itu kayak ngerasa dia punya geng-geng sendiri gitu loh. Oh, ada. Langsung kan dia ada. Itu sih, kalau itu ada banget. Gimana Put, Kak? Lo emang adanya gimana? Geng apa dulu nih? Kayak gini loh, segerombolan orang kayak dia tuh kemana-mana sama orang itu, terus dan dia tuh mesti nanti kan tetap ngerasani. Bicarain kita gitu. Ya kan? Ya enggak Ada sih? Dia paling males sih. Kayak gitu. Kan kelompok aku kan gini, ranking 1 sampai ranking 7, dan itu nggak terjadi sesuai dugaan gitu. Kayak, apa ya? Ya terjadi aja gitu. Dan mereka pada yang ngomongin aja. Sedangkan kita mengerjakan, mereka pasti langsung buru-buru gitu ke meja kita semua. Kayak nggak baik gitu. Lo domblong. Wow banget sih. Soalnya kalau dia sama gue bukan karena pelajaran. Lebih karena pertemanan yang gimana ya? Sifatnya bukan karena pelajaran sih kalau dia sama aku. Tapi bisa gitu ya? Kalau dalam pelajaran tuh kita fan-fan aja, kayak sepintar-pintarnya lu bakal tetap baik, ya nyontoh nih gitu loh. Dan tapi ngajari. Kalian pernah ini gak sih? Kalau di kamu tuh beda malah sih sebenarnya. Gimana? Kalau pembelajaran tuh kayak satu kelas tuh kompak. Bagus dong. Ini aku satu lah ya aku ceritain ya. Kami kan, kalian kurikulum berapa sih? 2013. Revisi bukan? Ya nggak sih? Revisi apa nggak sih, Put? Kagak ya kayaknya. Enggak. Kami tuh tapat tahun yang revisi. Kan ada kimia tuh. Kami kan anak IPS nih. Adalah suatu ulangan gitu kan. Kami nggak tahu apa-apa. Terus bisa-bisanya guru kimia keluar, kami cari contekan ke kelas 2. Kagak apa-apa itu. Saking kompaknya kelas kami. Kalau aku SMA tuh ulangan sebenarnya ya. buruk, jangan dicontoh ya. Iya. Tapi kok IPS ada kimianya sih? Ya kan itu kayak peminatan. Kok aku nggak ada sih? Kalau kan peminatan K13. Kalau K13 revisi, iya ada. Enggak, peminatku soalnya bahasa Jepang sih.
Kami bahasa Arigato Mandarin. gozaimasu gitu. Ini bahasa Mandarin. Kami Mandarin sih, bukan Jepang. Sih. Aku Jepang sih. Arigato gozaimasu. Hai. Itu doang ya yang tahu. Iya, iya bener. Selama gue belajar berapa tahun, gue Hai, cuma Siti. tahu arigato gozaimasu doang. Udah perfect Satu dah. kata 4 tahun ya. Apaan? Belajarnya cuma 1 kata, tahunya selama 4. Mau Iya. 3 tahun belajar. Padahal kan 3 tahun tuh banyak bab-bab. Gue taunya bab itu doang, arigato gozaimasu. Udah. Pasti bab 1 nih. Ya kayaknya. Bab semester 1, kelas 10, udah ngelatih tekan kuliah. Dan nih, Tapi ngomong-ngomong yang rasis tadi, di kalian tuh ada rasis nggak sih seperti yang dialami Meriana tadi? kagak sih. Kayaknya di Jawa tuh semua orang sama. Udah rata-rata Jawa kan ya, Put? Oh ya bener juga sih. Tapi kan ada kan pengangguran, perantauan gitu kan dari jauh-jauh dari daerah pulau lain gitu. Emang nggak pernah terjadi gitu? Kagak sih, soalnya kalau di Jawa ya menurutku loh. Kalau emang dia dari luar, pasti kita deketin dan kita jadikan teman. Pasti kita bantu dia gitu loh. Saya kan dia belum tahu bahasa kita kan, bisa aja kita bantu gitu. Kayaknya kalau di Jawa gitu nggak sih, Put? Aku perantau juga dong, gimana dong? Oh, lo merantau juga. Emang dulu dari mana? Dari mana 5 nih? tahun yang lalu aku berasal dari Medan, terus 4 tahun yang lalu aku berasal dari Makassar. Oh, Bisa makanya. gitu ya? Oh, gue doang ya yang dari Jawa ya, Dwen? Ya, asli kamu, asli. Gue asli Made in Jawa. Jawa. Gue Kalau Jawa di asli. Kalimantan tuh kan ini ya, ada anak-anak Tionghoa juga sebenarnya. Aku SMA itu sama anak-anak Tionghoa itu biasa. Tapi ada satu kejadian di mana itu sampai gempar satu kabupaten, kalian bayangin ya. Itu kejadian rasis sama anak-anak Tionghoa ini. Jadi mereka itu kan buat acara perpisahan gitu loh. Tapi itu khusus anak Tionghoa. Anak yang lain nggak boleh ikut. Satu sekolah itu, satu angkatan itu gitu loh. Dan itu sampai ditegur sama pihak sekolah. Wow, ternyata juga ada rasis ya kayak gitu. Ada gitu. Maksudnya Alhamdulillah kayak di di sini tuh sini ada nggak nggak ada sih? ya. Itu penasaran sih. Kayak yang sebenarnya. dialami Meriana kan ya. Iya. Makanya Itu sampai dipanggil loh ke kantor, bayangin. Satu parah angkatan. banget dah. Karena emang ya, sekolah kami itu waktu itu terfavorit kan. Jadi kan dipandang banyak mata gitu. Jadi orang menyaksikan. Jadi Soalnya kejadian kalau- seperti itu benar-benar kayak tiba-tiba gempar gitu. Kalau di Jawa ya, kalau setahu gue, itu kalau negeri itu rata-rata masih Jawa. Kalau negeri nih. Sedangkan kalau swasta tuh banyak swasta yang khusus Cina, anak-anak orang Tionghoa, Cina-Cina gitu pasti ada kayak cuma keturunan gitu loh. Itu kayak swasta-swasta ada, tapi kalau sekolah negeri itu mesti nganu sih, lebih banyaknya asli Jawa. Tapi Makanya iya sih, jarang. aku dulu di swasta sih. Iya sih, kalau swasta lebih keras timbang negeri. Iya, kalian tau gak sih anak-anak Tionghoa itu otaknya lancar banget, sumpah. Ya orang Jawa Kayak Mau kacamata ya. menyaingi mereka itu perlu effort yang tinggi. Iya betul. Orang Jawa itu loh, wah banyak malesnya timbang kerjanya. Fix. Tapi aku kaget sih nggak pernah dapat pengalaman yang kayak gitu karena aku sering banget sih. Ya udah. Semangat saja dalam menjalani hidup kita. Ya. Itu kesamaan aku dengan seorang tokoh Meriana pernah mengalami rasis. Bertiga ya. Iya betul berarti. Berarti lu 3 ya. Oke dah. Berarti itu ya. Mudah-mudahan setelah kesamaan ini kan jadi seorang sosok Meriana yang selanjutnya kan. Amin. Amin. Ya udah nih kita. Kayaknya udah cukup deh waktunya. Gimana nih? Apakah akan kita tutup atau gimana nih? Oke deh. Jadi yang bisa kita ambil dari Meriana itu banyak banget ya. Jadi dia seorang wanita entrepreneur yang sangat sukses dan motivator yang wow, sangat bagus kan.
Kalau gue sih gitu bisa. Ya gitulah pokoknya. Jadi kita sangat mengidolakan, kita bisa diambil kalau bahwa kita tuh semua juga mengidolakan seorang Mary Riana itu. Jadi udah sekian podcast kita. Kalau misalnya ada bahas dari di luar materi ya kagak apa-apa kan ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Bisa. Eh,